Hai dear, back again with me, Dian Regina. Di channel YouTube aku kalian bakalan nemu banyak rekomendasi tempat wisata, kuliner, serta penginapan. Jadi supaya kalian gak ketinggalan episode menarik aku setiap minggunya, pastiin kalian langsung subscribe, like, serta kalian tulis komentar dan share di seluruh sosial media kalian biar makin banyak yang tahu mengenai channel ini dan channel ini makin berkembang supaya aku bisa ngasih lebih banyak tempat rekomendasi wisata untuk next liburan kalian. Masya Allah, tabarakallah, di minggu yang sama ini aku dikasih kesempatan untuk motor touring ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Padahal minggu yang sama juga nih aku baru aja pulang dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Labuan Bajo, dan aku mengunjungi banyak tempat di sana karena aku ikut sailing trip 3 hari 2 malam. Tapi total tuh aku stay di sana 5 hari 4 malam. Nah, aku akan kasih linknya di pojok kanan atas, jadi kalian tinggal langsung klik linknya aja. Sekarang aku berangkat malam-malam, ini jam 10 lebih 10 WITA. Aku akan naik kapal feri menuju Lombok. Ini aku nebeng motor touring My Hubby, berangkat dari Denpasar, tepatnya dari Hotel Kasini. Aku juga udah buatin reviewnya mengenai hotel ini. Lagi-lagi aku akan kasih linknya di pojok kanan atas, kalian langsung klik linknya aja. Sekarang udah mau berangkat karena udah selesai briefing. Semoga perjalanan ini bisa ngasih informasi baru, dan siapa tahu nih buat kalian yang mau motor touring juga dari Bali ke Lombok, video ini bisa membantu kalian ya. Oke deh, ayo ikutin trip aku menuju Lombok, Nusa Tenggara Barat. Motor touring ini starting pointnya dari The Vasini Boutique Hotel karena emang lokasinya tuh di tengah-tengah alias strategis dan lebih dekat menuju pelabuhan Padang Bay yang berada di Kabupaten Karangasem, Bali Timur yang menghubungkan Pulau Bali dengan Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kami semua berangkat dari The Vasini Hotel jam 22.20 WITA setelah briefing dan berdoa tentunya supaya motor touring kami dilancarkan dan selamat sampai kembali ke Bali. Jarak dari The Vasini Hotel menuju pelabuhan Padang Bay itu sekitar 37 km. Kami lewat jalan Profesor Ida Bagus Mantra. Ini kalau di Jakarta tuh ya kayak jalan raya gitu dir, yang emang cukup besar jalannya. Karena udah malam ya, of course gak terlalu padat kendaraannya. Alhamdulillah lancar jaya sampai ke pelabuhan Padang Bay. Kami berangkat menggunakan kapal feri. Beli tiket kapalnya secara online di trip.ferizi.com. Aku kasih linknya di kolom deskripsi bawah. Harga tiketnya berbeda-beda, tergantung kalian pakai kendaraan jenis apa atau tanpa kendaraan. Kalian ketik aja trip.ferizi.com, habis itu kalian klik OK. Nah, di sini loadingnya agak lama nih, hampir 1 menitan. Ya udah, pokoknya kalian tungguin aja. Setelah itu akan keluar page ini. Ini juga loading lagi. By the way, internetku nggak masalah ya, aman-aman aja kok. Aku tiktokan sama youtubean. Tapi nggak tahu kenapa untuk link ini agak lama. Habis itu kalian pilih nih pelabuhan asal. Aku berangkat dari Padang Bay, Bali, jadi aku klik Padang Bay, Bali. Habis itu pelabuhan tujuan, ini aku pilih yang Lembar, Nusa Tenggara Barat, karena ini paling deket sama kota Mataram. Layanannya reguler, terus pilih jenis penggunaan jasa. Ada yang pejalan kaki atau kendaraan. Yang kendaraan ini udah spesifik banget ya dengan jenis-jenis kendaraan yang ada, jadi kalian sesuaikan ke sana tuh mau berangkat dengan kendaraan apa. Jangan sampai salah, karena kalau salah tiketnya nggak berlaku, jadi kalian harus beli tiket ulang lagi nih pas mau berangkat. Aku pilih golongan 2 karena memang kendaraan bermotor, terus kurang dari 500 cc dan berpenumpang. Tanggalnya jangan sampai salah ya, kalau salah tiketnya nggak berlaku. Terus ini ada syarat dan ketentuan. Setelah kalian baca, centang itu ya, terus kemudian lanjutkan dan pilih jam. Ini aku sesuaikan lagi, kemarin berangkat jam 1.30, tapi terserah kalian mau berangkat jam berapa. Kemudian kalian isi juga ya, ini jumlah penumpangnya berapa dewasa, terus ada bayi atau enggak, again harus sesuai ya. Kemudian cari jadwal, di sini juga loadingnya agak lama, keluarlah halaman ini. Di halaman ini harus kalian baca dengan teliti dari pojok kiri atas sampai dengan pojok kanan bawah, pelabuhan keberangkatan dan kedatangan, jam keberangkatan, tanggalnya, detail penumpangnya, pokoknya semuanya ya. Jangan sampai salah, karena kalau misalnya kalian salah nih, again tiketnya tuh nggak akan berlaku. Kalau udah benar, kalian klik aja pesan tiket dan kalian di situ akan dipandu bagaimana cara membayar tiket.
Setelah kalian selesai membayar tiketnya, kalian akan dikirimin e-tiket melalui email yang didaftarkan. Nah, e-tiket ini nih yang kalian tunjukkan ke petugas, jadi nggak perlu di-print lagi. Ini pertama kalinya banget aku berada di Pelabuhan Padang Bay tengah malam kayak begini, terus kayak di luar ekspektasi aku. Aku pikir bakalan sepi, tapi ternyata tuh rame banget. Bahkan kendaraan-kendaraan pribadi tuh juga masih banyak banget yang berdatangan gitu loh setelah aku datang. Banyak banget kendaraan pribadi maupun truk-truk besar pengangkut barang dan jasa yang baru nyampe dari Lombok. Jadi kami di sini nungguin kendaraan-kendaraan yang pada turun dari kapal. Setelah selesai baru deh nih truk-truk dan kendaraan pribadi bergantian diatur sama petugas kapalnya untuk parkirin kendaraan di dalam kapal. Zuzur, ini prosesnya lama banget dir, hampir sekitar 1 jam deh pokoknya nunggu sampai bisa masuk kapal. Aku parkir di dalam kapal itu sekitar jam 00.30 Wita. Pokoknya harus manut lah diatur sama petugasnya supaya di dalam kapal tuh seimbang kendaraannya. Liatin aja kendaraan truknya tuh gede-gede banget. Rombongan dari mana ini? Dari Bali. Oh, masih seger banget. Udah malam. Harus tetap dong. Namanya juga tukang nganterin jasa. YouTube-nya apa? Dian Regina. Dian Regina. Subscribe. Pasti tak subscribe. Terima kasih, Pak. Tetep ya minta di subscribe, lagian bapaknya sih nanya. Jadi saya suruh subscribe deh. Setelah parkir kami langsung ke atas tempat tunggu penumpang. Pas nyampe di atas banyak yang menawarkan kamar, mulai dari harga 200.000 sampai 300.000-an, tergantung kamarnya kali ya. Aku dikasih tahu katanya cuma 4 jam aja penyeberangan, jadi nggak usah lah ya nyewa kamar. Ini adalah ruang tunggu penumpangnya, udah lumayan penuh. Terus karena gak ada angin dan agak sumpek gitu, jadi aku lihat-lihat sih keluar di mana tempat yang PW buat beristirahat. Udah Mas ya, halo Mas Surya. Halo. Udah. Apa nama channelnya, Mbak? Dian Regina. Dian Regina, jangan lupa subscribe Dian Regina. Thank you. Subscribe lemah. Di sini kalian bisa sewa kasur Rp50.000 per kasur. Kami ngemper di kapal ini sampai pagi. Bukan kasur sih, lebih tepatnya tuh matras. Matrasnya tipis banget. Jam 00.50 Wita kapal berangkat. Kita lihat ya sampai pelabuhan Lembar tuh jam berapa. Bener nggak nih 4 jam udah sampai sana. Kapal feri yang aku naikin ini namanya Surya 777. Ada toilet cukup banyak, 8 toilet cewek dan cowok dipisah. Nggak bisa dibilang bersih tapi masih bisa lah kalian pakai kalau udah nggak bisa ditahan. Tapi lebih baik lagi kontrol makan dan minum supaya nggak perlu pakai toiletnya. Ini ruang VIP-nya. Tadinya mau di sini, cuman pas aku masuk AC-nya nggak begitu dingin. Terus ya ada aroma-aroma kurang sedapnya gitu. Makanya aku nggak jadi milih ruangan ini. Aku lebih pilih di luar yang ada angin bebasnya. Paham kan? Waktu menunjukkan pukul 5.40 Wita, which means udah hampir 4 jam nih kami di kapal, tapi masih belum kelihatan pelabuhannya sejauh mata memandang. Semalaman kami tidur di sini, anginnya gede banget dan pas mulai subuh makin dingin. Aku pikir bakalan enak-enak aja ya tidur di atas matras kayak gini, tapi bokong aku tepos. Semua posisi udah dicoba tapi tetap aja badan udah sakit, makanya nggak bisa tidur lagi. Jadi aku bangun jam segini. Tahu gini mah, semalam mending aku lihat dulu kamarnya gimana. Karena ada beberapa anggota tim kami yang nyewa kamar, katanya sih kamarnya lumayan lah enak, bisa buat tidur semalaman. Jadi saranku kalau kalian ikut penyeberangan malam, cek dulu aja kamarnya gimana, karena emang boleh kok kita lihat dulu. Kalau cocok baru deh kalian bayar sewa kamarnya. Sekamar bisa buat berdua sih. Kalian lihat kan ini kapal selambat apa jalannya? Ya namanya juga kapal feri ya. Kalau mau cepet mah naik fastboat. Perjalanan masih lama dan aku juga udah sakit duduk. Jadi aku lihat-lihat deh ke lantai 3 ada apaan. Dan ya ini pemandangan dari lantai 3.
Setelah keluar dari kapal, seperti biasa kami absen dulu sebelum melanjutkan perjalanan menuju tempat penginapan kami. Aku kan semalam berangkat jam 1 pagi kurang, sampai pelabuhan Lombok Lembar jam 7 pagi. Artinya aku di kapal 6 jam. Aduh, tahu selama itu sih ya mending aku sewa kamar. Karena awalnya aku mikir cuma 4 jam di kapal ya cincai lah. Ternyata setelah nanya sama orang yang sering nyebrang ke pelabuhan Lembar, emang kapal Surya 777, which is kapal yang aku naikin sekarang itu kapal yang paling lambat. Jadi kalau kalian dapat kapal itu skip aja deh ikut kapal berikutnya. Yang sering nyebrang pakai ferry ke pelabuhan Lembar, boleh dong komen, bener nggak sih kapal Surya 777 ini kapal yang paling lambat? Maksudnya gimana ya, daripada aku kesakitan, tidur nggak pules, semalaman kedinginan, dan bokong tepos pula kan. Mending aku simpan energi gitu, sewa kamar buat istirahat. Karena hari ini aku akan full day motor touring ngelilingin Lombok. Jadi kalau kalian mau motor touring juga nih ke Lombok, bisalah kalian pertimbangin mau sewa kamar buat istirahat atau enggak nih di kapal. Tapi mungkin kalau penyeberangan pagi atau siang hari nggak terlalu urgent ya, karena bisa langsung istirahat sekalian di penginapan. Masya Allah, Lombok ternyata indah banget ya dir. Banyak bukit yang kami lewatin dari pelabuhan Lembar. Menurutku ya agak-agak mirip Bekasi, tapi nggak sepadet dan serame Bekasi. Dan di sini aspalnya tuh lebih mulus gitu daripada di Bekasi. Alright dear, sekian dulu part satunya. Aku akan kasih tahu kalian nama penginapan ini di episode selanjutnya. Lokasinya tuh nyebrang doang dari kota Mataram. Kamarnya luas, bisa diberesin juga kamarnya kalau kalian nginep lebih dari 1 hari. Ada AC-nya, harganya nggak sampai 500.000. Penasaran kan? Di episode selanjutnya juga aku akan berusaha sesedikit mungkin nge-cut footage aku karena ternyata Lombok tuh indah banget. Jadi aku mau kalian juga bisa lihat keindahan Lombok. Aku juga gak nyangka sampai bisa ke kawasan hutan Gunung Rinjani yang menurut aku ini adalah gunung paling indah yang pernah aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Masya Allah, gak nyangka Gunung Rinjani itu secantik namanya. Terus kita juga akan lihat kehidupan kota Mataram di malam hari yang gak kalah sama Kuta atau Denpasar di Bali. Aku bikin di part 2 supaya video yang ini tuh gak terlalu panjang, dan di part 2 juga bisa fokus untuk motor touring di Lombok. Supaya kalian gak ketinggalan episode berikutnya, langsung aja kalian subscribe channel aku, serta tolong dibantu like, komen, dan share nih di seluruh sosial media kalian biar bisa ngeracunin teman-teman kalian buat motor touring juga nih ke Lombok. Makasih ya udah nontonin video aku. See you soon on my next video. Bye.